Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema yang sebenarnya ini sedikit mengharukan, yaitu kehilangan. Tidak semua orang mengalami kehilangan, tetapi tidak semua orang juga mau mengalami kehilangan. Dan tidak banyak orang yang bisa melewati fase-fase kehilangan itu. Nah, gimana ini kita hari ini untuk melanjutkan tema kehilangan ini? Bersama saya ada Ibu Iren Cahyadi, seorang konsultan dari banyak bank. Dan beliau memenangkan beberapa award terbaik, konsultan terbaik di seluruh Asia Tenggara. Saudara, beliau seorang yang sangat banyak mengerjakan dan tanggung jawab beliau juga sangat banyak. Betul. Tetapi ada satu hari yang sangat mengerikan terjadi. Dan itu hari yang tidak akan pernah dilupakan. Tidak banyak orang bisa melewati, tetapi beliau melewati dengan sangat kuat. Yang kedua adalah anaknya, Nancy Tejo. Dia adalah lulusan dari Sydney, Australia, dan tidak kebetulan dia lulusan psikologi. Dia cocok banget nih untuk bahas soal kehilangan ini dari sisi psikologi, bagaimana nanti harus menghadapi hati yang merasa kehilangan, rasa seperti ditinggal, Sakitnya, kangennya. Yeah. Dari sisi psikologi ini sangat lengkap nih, paket lengkap sekali, mama dan anak yang luar biasa. Saya mulai bertanya, tolong ceritakan kejadian pada hari yang sangat mengerikan, tragis, yang saya sendiri berpikir gak banyak orang yang sanggup melewati itu. Ya, kejadiannya nggak pernah dibayangkan sama siapapun ya. Hari itu sebetulnya saya sama Nancy, saya punya dua anak. Satu Nancy, yang satu anak ini sebetulnya pada waktu kejadian umurnya 21 tahun. Dan dia lagi kerja, lagi on the job training. Jadi waktu kami pergi, waktu itu saya tanyakan kepada dia, mau nggak ikut? Dia bilang nggak usah gitu. Dan tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada firasat apapun kalau dia akan pergi. Tapi kami pergi hari Jumat. Terus hari Sabtunya pagi-pagi jam 2.30 pagi itu saya ditelepon, lagi tidur, saya ditelepon dan dia katakan, oleh Mami, anak ini. Lewat sama anak ini ditelepon bahwa rumah kebakaran. Hari itu saya kayak seperti, karena jam 2.30 pagi ya Bu, Ya, belum itu kan sadar ya. itu kayak orang baru masih Bangun nyenyak dari tidur, mimpi, iya. terus tiba-tiba ada telepon, saya pikir saya mimpi. Saya bilang gini, kebakaran di mana? Dia bilang kebakarannya di kamar Mami. Hah? Saya bilang gini, cepet, Papa mana? Terus dia bilang nggak tahu, anak ini udah panik gitu. Terus saya bilang gini, ayo turun, karena kamar saya di atas. Ternyata dia bilang nggak bisa, apinya udah besar. Lalu saya cuma bisa berdoa. Terus saya ajak doa, tahu-tahu mati teleponnya. Ternyata dia telepon ke kakaknya. Nah, waktu dia telepon ke kakaknya, dia cuma bilang, tolong Tuhan, tolong gitu. Terus saya sadar hari itu nggak mimpi nih, ini nggak mimpi gitu. Terus akhirnya begitu angkat, telepon mati gitu. Terus akhirnya saya, yuk kita pulang gitu. Hari itu pulang memang kalau jam pagi hari biasanya kan macet ya Bu. Kalau itu kan karena jam 3 pagi nggak terlalu macet. Jadi kami pulang sampai di rumah satu gang itu sudah penuh orang. Begitu penuh orang saya lihat di depan ternyata rumah kami itu koslet. Jadi yang terbakar cuma di rumah kami. Terus udah dua mobil pemadam kebakaran dengan orangnya banyak banget. Waktu saya mau masuk, tiba-tiba saya mau masuk, Nancy itu lagi parkir, jadi tiba-tiba saya mau masuk. Begitu saya mau masuk, dijegat saya, nggak boleh masuk Bu, itu panas, Ibu mau ngapain masuk? Saya mau cari anak saya. Terus stafnya, staf pemadam kebakaran bilang gini, hah? Terus saya nggak panik, saya nggak marah, saya cuma begini, saya harus naik gitu. Terus karena nggak boleh naik, saya masih di depan, saya berdoa. Begitu saya berdoa nggak lama, mungkin karyawan pemadam kebakarannya lihat ibu ini kok tenang ya gitu. Terus kata dia gini, ibu mau naik? Saya bilang mau. Terus saya naik. Itu ya Bu, rumah saya itu sebetulnya 2 bulan sebelumnya itu baru aja kena rayap. Jadi ada ratu rayap di atas. Nah di ratu rayap
jadi karena kena rayap, kami belum sempat beresin. Karena ini koslet, jadi lantai atas plafonnya jebol semuanya. Terus saya waktu mau masuk ke rumah saya, akhirnya diperbolehkan. Saya kaget, semuanya itu udah puing-puing. Dan sudah gelap hitam. Dan waktu saya masuk, saya lihat tangga saya udah nggak berbentuk. Semuanya tuh udah batu, apa sih, udah semua kehancuran gitu maksudnya. Terus saya naik, saya sempat kena sirem karena ada 2 orang pemadam. Terus dia bilang, ibu mau ngapain? Saya bilang, saya mau cari anak saya. Hah? Kata dia gitu. Terus saya Jadi bilang mereka gitu, tidak tahu kalau ada anak di dalam. nggak tahu karena papanya itu di bawah, papanya udah bingung. Syok. Papanya tuh shock dan nggak bisa bilang kalau ada anak dia di atas. Jadi waktu saya naik ke atas, saya lihat kamar saya lihat kamar semua, itu lagi terbakar. Saya masuk kamar saya lihat ranjang saya separuh terbakar, dan saya lihat lemari saya terbakar. Terus saya bilang, cari anak saya di tengah puing-puing. Akhirnya saya masuk, saya lihat, saya bilang di depan kamar mandi coba. Dia bilang nggak ada. Terus saya kasih tahu tempat saya biasa berdoa. Terus dia bilang, ini ada kaki yang terbakar. Ini ada kakinya, dia ada kakinya. Sesungguhnya saya memang nggak terlalu panik, tapi ya tetap panik lah ya. Saya nggak bisa lihat, nggak bisa bedain antara kaki yang terbakar dengan puing-puing. Akhirnya saya disuruh turun. Waktu saya turun, kaki saya sebetulnya udah berdarah banget, karena kan harus lewatin puing-puing. Terus begitu keluar, nggak lama kantong jenazah turun. Begitu turun, saya ikutin gitu, masuk ke mobil jenazah, mobil ambulans atau jenazah lah gitu ya. Dia di samping saya dengan kantong itu, terus saya duduk, terus dia ditelepon sama orang-orang. Waktu ditelepon, saya cuma ingat begini, saya bilang rumah udah terbakar, barang saya habis 97%, saya bilang, anak udah terbakar, saya bilang. Terus saya bilang, tapi tiba-tiba ada kekuatan di sini. Saya cuma bilang gini, nggak apa-apa. Saya percaya aku akan tetap selesaikan semua gitu. Saya juga nggak tahu ada kekuatan dari mana buat saya bicara itu. Terus sampailah di rumah duka. Antara mimpi nggak mimpi, saya pikir gini, ini beneran ya gitu. Seperti terus tapi saya lihat memang sudah di situ sudah ada petinya. Dan kami udah nggak berani lihat ya waktu di rumah sakit aja. Saya lihat anak saya sudah terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma ininya masih ada rada-rada pink gitu. Terus saya cuma bilang, saya cuma pegang, nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma pegang. Dan hari itu saya percaya ada tangan Tuhan yang pegang hati saya. Karena saya bisa tenang, walaupun rada-rada mimpi nggak mimpi, tapi saya agak tenang gitu. Nggak seperti mungkin kalau saya lihat orang kehilangan tuh jerat-jerit. Hari itu saya cuma tahu bahwa saya ini punya Tuhan. Dan Tuhan itu sutradara yang terbaik. Artinya kalau terjadi apapun, pasti dia tahu gitu. Jadi waktu di rumah duka, kembali lagi ya itu antara batin saya harus dengan jiwa saya ini mengerti, antara mengerti nggak percaya dan nggak percaya. Akhirnya saya lihat teman-teman banyak semuanya. Itu teman-teman nggak tahu dari mana, semuanya tahu banyak, tapi saya bisa cerita karena saya tahu hati saya itu ada yang pegangin gitu. Terus saya bisa bilang bahwa dia sudah happy, saya percaya dia sudah ada di surga. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa udah, saya bersyukur aja, saya harus kuat. Kalau saya nggak kuat, keluarga saya nggak akan kuat gitu. Karena saya ini motivator. Jadi ya begitulah. Sesuatu yang sangat-sangat ajaib. Di tengah begitu masalah, di tengah kehilangan yang sangat mengerikan. Ada sesuatu yang beliau katakan, bahwa beliau percaya Tuhan sutradara. Tuhan punya kuasa, Tuhan memegang. Bahkan beliau percaya bahwa anaknya sudah bahagia di surga. Seberapa banyak dalam keadaan kita bisa melihat yang positif. Seringkali kita cuma bisa melihat yang negatif dan kita menjadi begitu panik. Tapi hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi.
Hari ini saya pertanyaannya kepada Nancy. Nancy sang kakak. Sesungguhnya hari itu pasti sangat mengagetkan dan menakutkan. Tapi momen-momen terberat mungkin sesudahnya. Atau kapan itu? Momen yang sangat menyakitkan antara kangen, rasa tidak terima, dan kenapa itu terjadi? Saya dekat banget sama adik saya. Dan saya orang terakhir yang mendengar suaranya sebelum dia pingsan dan kami percaya dia pulang ke surga. Suara terakhir dia waktu dia telepon saya, hari itu dia udah panik. Kita tahu kalau orang panik dia hirup banyak karbon dioksida, jadi dia udah hampir-hampir nggak bisa napas. Jadi waktu dia ditelepon, dia cuma bisa bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan itu lalu HP-nya itu mati. Sampai akhirnya kami di rumah dan menemukan bahwa dia sudah terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hari itu saya nggak tahu harus ngerasain apa. Antara sedih, bingung, shock, campur aduk jadi satu. Karena berapa jam sebelumnya dia itu baru izin sebelum pergi kerja. Karena kami sangat dekat, jadi biasanya sebelum pergi kerja, dia akan nyamperin kamar saya, terus dia peluk saya dulu kencang-kencang. Sampai saya kadang-kadang suka gini, udah jangan peluk dulu, sana pergi gitu. Karena ya saya tahu kami sangat dekat dan dia sayang banget gitu. Hari kedua setelah dia nggak ada, saya ingat banget saya bangun tidur, mau ke rumah duka, di telinga saya itu terngiang-ngiang suara dia terakhir. Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan itu saya nggak bisa hentikan suara itu. Itu yang nyiksa saya sih pagi itu. Sampai saya bilang ke Mama tolong. Saya nggak bisa hentiin suara ini. Terus Mama saya berdoa buat saya sampai saya lebih tenang dan suara itu berhenti. Tapi ya namanya kehilangan, walaupun kami percaya dalam hidup ini nggak ada satupun yang kebetulan. Karena ada seorang Tuhan, seorang pencipta, seorang sutradara yang sudah mengatur semuanya. Tapi tetap sekitar 2 bulan lah. Dari dia tidak ada sampai 2 bulan itu saya itu kayak orang parno, Bu. Jadi saya nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Saya di kamar sendiri, di satu ruangan sendiri saya bisa ketakutan. Saya setiap hari saya ngerasa kayak sesak napas gitu. Mungkin kalau zaman sekarang orang-orang udah pada panik ya. Iya, sakanya kena ini virus. Tapi saya sesak napas 2 bulan sampai satu hari saya ketemu satu teman. Saya bilang saya mau ke dokter jantung. Ini kenapa ya kok sesek? Setiap hari nggak berhenti-berhenti. Dan teman saya bilang, ya iyalah kamu sesek karena kamu tahan perasaan segitu banyak. Dan hari itu saya baru sadar, oh iya, saya berusaha buat kuat, tapi tetap kehilangan gitu di dalam. Jadi ada hari-hari paling berat itu kalau kita sendiri ya, di rumah sendiri, di kamar sendiri, mulai keinget, itu yang paling berat sih. Tapi hari-hari itu saya bersyukur saya tahu tetap ada sosok yang kuasa yang memberi kekuatan. Dan setiap kali saya sedih, saya cuma berusaha buat balikin lagi, buat percaya. Saya akan ngomongin diri saya sendiri, Nancy, gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau ini terjadi karena penciptamu, Tuhanmu tahu yang terbaik buat hidupmu dan keluargamu. Dan gak apa-apa sedih, tapi saya percaya semua akan mendatangkan kebaikan. Kehilangan bukan cuma soal perasaan, tapi menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita cintai atau barang yang kita cintai sudah tidak ada bersama kita. Itu pasti sangat menyakitkan. Mungkin tidak 1 hari, 2 hari. Karena kebetulan saya juga pernah kehilangan anak. Saya 1 tahun tidak pernah bisa lepas ya kangennya. Ya. Dan sekali lagi adalah sebuah trauma yang sangat ya pada saat kita kehilangan. Tetapi kalau keluarga di tempat ini bisa kuat,
Biarlah ini menjadi kekuatan buat banyak yang lain. Supaya kita sama-sama bisa melewati apapun. Apalagi di masa pandemik ini. Ada begitu banyak orang yang kehilangan. Begitu banyak mereka yang kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan mereka orang-orang yang dikasihi. Karena itu kita akan belajar lebih lanjut dari kedua saudara kita yang luar biasa. Ada tips nggak menghadapi masa-masa ya, pada saat sangat-sangat terbayang, sedih, takut, sesak tadi untuk melewati ini? Saya tidak mau inget-inget ya. Tapi kan pasti keinget. Ingat. Gak mungkin gak keinget, gak mungkin gak kangen. Yang pertama saya bersyukur ya Bu, dalam segala sesuatu karena barangnya terbakar. Jadi saya nggak lihat barangnya. Yang tinggal di rumah, yang tinggal sama saya itu cuma satu t-shirt kayaknya. Jadi saya nggak lihat barangnya ya, satu. Kalau rumah nggak terbakar mungkin semua teringat semua. Kedua, kan sampai hari ini sebetulnya Bu, saya lihat foto dia nggak berani lama-lama. Itu masih nyet gitu di hati saya. Pasti. Jadi saya hindari untuk lihat foto dia. Gitu. Sampai hari ini, setelah berapa tahun ini? 9 tahun. 9 tahun masih, aduh sangat menyakitkan rupanya. Bagaimana dengan Nancy menghadapi masa-masa yang yang berat itu? Kalau saya lebih banyak bicara ke diri saya ya Bu. Karena kalau di psikologi mereka bilang self talk, ngomong sama diri sendiri gitu. Buat saya itu berguna banget karena seringkali yang paling ngerti perasaan kita ya diri kita sendiri gitu. Yang paling ngerti rasanya kehilangan, sakitnya seperti apa gitu. Dan dengan ngomong ke diri saya sendiri setiap kali saya nangis, dan saya berusaha buat nggak nahan ya. Setiap kali udah sedih ya udah nggak apa-apa nangis gitu. Tapi saya tidak membiarkan diri saya nangis untuk membuat diri saya tambah terpuruk dan menderita. Tapi setiap kali saya nangis saya akan bilang gini, Nancy percaya Tuhan tahu yang terbaik. Dan ini semua yang terbaik. Oh, adikmu sudah sangat bahagia di surga. Dan itu tempat yang jauh lebih baik buat dia hari ini. Gitu. Dan hari demi hari, bulan demi bulan saya lakukan itu membuat saya lebih kuat ya. Tanpa saya sadari, hati saya ternyata lambat laun makin kuat, makin sembuh. Karena itu sih. Ya, setiap orang pasti punya momen-momen yang sangat menyakitkan. Tadi Ibu Iren berkata bahwa buat dia lebih baik untuk melihat ya bahwa semuanya itu adalah tetap membawa kebaikan. Dan buat Ibu Nancy ya dia berkata bahwa self talk itu menolong. Kalau saya punya cara yang berbeda. Anak saya meninggal karena sebuah virus di Bantar Gebang. Mungkin banyak yang tahu Bantar Gebang adalah tempat pembuangan sampah. Dan anak saya terkena virus itu. Dan kalau saya, setiap kali ya saya ingat anak saya justru pengen berbuat sesuatu buat banyak orang. Dan saya berkata begini, kalau Bantar Gebang pernah membunuh anak saya, langsung atau tidak langsung ya, maka saya pengen buat sekolah, saya pengen buat acara kesehatan, saya bagi vitamin, saya bagi makanan buat anak-anak di Bantar Gebang. Karena saya berkata itu balas dendam saya buat Bantar Gebang. Ya, itu cara saya. Nah, mungkin ada cara lain yang membuat Ibu Iren dan Nancy ya untuk mengenang Ricky ya dengan mengenang adik anak tercinta dengan cara yang tertentu atau balas dendam yang positif ya, jelas ya, dengan cara yang tertentu bisa dibagikan karena hari-hari ini banyak sekali orang yang kehilangan. Sebetulnya sih saya ngelewatinnya cuma asal jangan lihat fotonya. Tapi sisanya itu hati saya menyala banget. Karena saya tahu banget apapun yang terjadi dalam dunia ini, percaya ada tangan yang di atas yang akan menolong kita.
Karena rumah kami yang terbakar itu dibalikkan dengan rumah yang lebih besar. Dan kami lihat benar-benar ketika kami memberi semangat pada orang bahwa jangan pernah takut. Apapun seperti tadi yang kami berdua katakan bahwa ada sutradara, ada pencipta, jadi kami itu nyala banget. Maksudnya nyala, saya tetap kerja loh Bu. Saya tetap Itu kerja. buat orang saya ya. tetap Nggak mudah. Mustahil, Nggak mudah. bukannya saja nggak mudah ya. Buat orang itu mustahil. Dan buat orang ya, kehilangan rumah, kehilangan anak, ya di usia yang sudah tidak muda. Iya. Bagaimana mungkin bisa dapat rumah baru? Itu ketakutan, kekhawatiran, kemarahan bercampur aduk. Ini bagaimana melawannya? Bahkan sekarang ini kan banyak sekali orang yang nggak bisa melanjutkan kredit. Dan mereka rasanya sudah hidup ini sudah hampir mau bunuh diri. Sudah runtuh semuanya. waktu itu pokoknya gini, kan namanya juga yang di atas itu sutradara. Dia akan membuat orang lain memberikan jalan untuk saya dapetin rumah yang lebih besar. Saya juga nggak tahu, pokoknya begini. Saya pikir gini, ini sebuah mujizat, sebuah kemustahilan, tapi kejadian di keluarga kami, dan saya melihat bahwa asal kita ini punya motivasi positif ya. Aura positif itu membuat yang positif datang ke kita. Wow. Karena ada gelombang Luar biasa, baru ya, luar gelombang biasa. positif, di semangat, di cerita bahwa nggak apa-apa. Semuanya saya percaya, jadi saya buat pikiran saya percaya bahwa anak ini sudah happy. Jadi saya tinggal melanjutkan di dunia ini. Nah, melanjutkan hidup positif, bilang begini, aku percaya bahwa Rumah bisa balik. pasti balik semuanya, pasti balik. Dan walaupun saya nggak punya anak, yang anaknya udah pulang ya Bu, tapi saya banyak anak-anak yang lain, yang anak-anak pengen gini panggil mami gitu. Ya, mengadopsi secara jiwa ya. Secara jiwa. Dan mendidik di dunia sekuler. Iya, benar. Ya, sehingga merasa begitu banyak anak Gantinya, iya. Iya. Luar biasa sekali. Dan sekarang bagaimana dengan Nancy? Ya, karena benar-benar sangat mengerikan apa yang kalian alami. Saya percaya tergantung dari cara kita melihat ya Bu. Kalau kita lihatnya ini tragis, ini sesuatu penderitaan dari yang kuasa gitu ya, maka kita akan terus terpuruk. Tapi saya percaya ini adalah senjata yang Tuhan saya berikan sama saya. Buat apa? Buat nolong banyak orang. Jadi kalau saya ketemu banyak orang dan mereka ngalamin hal-hal yang sangat tragis gitu ya, hal yang sangat gak enak dalam hidupnya, saya bisa cerita ke mereka, dan setiap kali saya cerita ke mereka dan mereka lihat bagaimana ternyata bisa kok orang mengatasi itu dan bisa jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, itu menolong mereka dan membuat mereka terinspirasi untuk lebih jadi lebih kuat, jadi bisa mengatasi itu gitu, jadi Give mengatasi up. semuanya. Ya, dan terus melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, bagaimana kalau hari ini ya, sekali lagi kita akan terus belajar. Betul. Karena kehilangan di dalam hidup ini adalah sesuatu yang menurut saya pasti terjadi. Betul. Walaupun itu kecil ataupun besar ya. Skalanya bisa berbeda-beda. Kehilangannya apa, itu bisa berbeda-beda. Tapi kehilangan tidak boleh menghancurkan kita. Yes. Kehilangan membuat kita harus semakin kuat. Kehilangan harus membuat kita semakin berjuang. Kehilangan membuat kita juga mengerti orang lain dan berbagi lebih banyak kepada orang lain. Kita juga harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi itu seakan-akan semuanya itu sudah dalam rancangan yang maha kuasa. Tidak pernah ini karena sebuah kebetulan, semua pasti mendatangkan kebaikan. Sebelum kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya, kita akan break sebentar. Jangan lupa sekali lagi di MMA, Mertua Menantu. Akur Akur dong. dong. Di tengah perjalanan hidupku, mengikuti langkah yang
kenyataan melukai harapanku, meremukkan jiwa dan hatiku. Saat ku tak melihat jalanmu, bahkan aku tak mengerti rencanamu. Ku kuatkan imanku, ku berserah padamu. Yang ku tahu indah rencanamu. Kau ada di setiap langkahku, kau tuntun aku dalam jalanmu. Walau kenyataan tak sesuai harapanku, namun kini ku tetapkan pilihanku. Saat ku tak melihat jalanmu, bahkan aku tak mengerti rencanamu. Ku kuatkan imanku, ku berserah padamu. Yang ku tahu indah rencanamu. Saat ku tak melihat jalanmu, bahkan aku tak mengerti rencanamu. Ku kuatkan imanku, ku berserah padamu. Yang ku tahu indah rencanamu. MMA, mertua menantu. Aku dok. Kita akan lanjut dengan sebuah kisah yang tentunya tidak kalah menarik, yaitu tentang kehilangan. Aku mau tanya nih, dari sisi Nancy ya, dari sisi Nancy dulu, dari sisi psikologi itu sebenarnya ada nggak sih, dijelasin nggak sih tentang kalau orang kehilangan itu biasanya ada tahapan-tahapan apa yang biasanya terjadi? Aku sempat dengar ya, saya bukan jurusan psikologi, aku sempat dengar kalau ada denial, jadi dia kayak gak bisa terima, jadinya dia gak bisa bedain yang kenyataannya gitu. Apakah ada tahapan-tahapan yang biasanya terjadi pada orang yang mengalami kehilangan gitu? Sementara melanjutkan bisa diminum Oh iya, juga. boleh diminum. Oh iya, Boleh. terima kasih. Oke, kalau orang kehilangan ya, kehilangan kan sebuah pukulan buat jiwa ya. Betul. Dan sebenarnya itu pukulan yang lebih banyak orang nggak bisa tahan daripada pukulan secara fisik. Oh ya. Buat banyak manusia itu lebih menyakitkan sebenarnya. Pasti. Iya. Dan benar yang tadi Keisha bilang soal denial. Sebenarnya nggak cuma kehilangan kayak misalnya kami kehilangan adik kami karena sebuah tragedi ya dalam tanda kutip. Kalian kehilangan semua ya, rumah, Iya, barang, ya kehilangan nyawa, Rumah dua benar-benar lantai. semuanya nih. Iya. Tapi juga banyak orang kayak misalnya kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun gitu ya, kehilangan mungkin keluarganya terkena diagnosa tertentu gitu, dan itu seringkali banyak orang itu masuk ke tahap denial namanya. Jadi mereka berusaha buat melanjutkan hidup, berusaha kuat, tapi berusaha kuatnya dengan udah lupain semuanya gitu. Atau sesimpel misalnya seorang kehilangan pacar gitu, kehilangan seorang yang sangat disayangi. Biasanya banyak orang akan denial karena mereka berusaha kuat, jadi mereka denial dan mereka berpikir udah aku nggak mau
nggak mau mikir-mikirin lagi, anggap orang itu udah nggak ada gitu. Dan aku akan lanjut dengan hidupku. Mungkin ada orang-orang berpikir buat menyembunyikan barang-barangnya atau apapun gitu ya. Tapi denial itu sangat-sangat buruk buat nggak cuma buat jiwa, tapi ujungnya untuk kesehatan fisik. Kenapa banyak orang depresi, banyak orang lari kepada hal-hal yang nggak benar seperti narkoba, ya pergaulan yang tidak benar gitu, atau akhirnya merusak hidupnya sendiri. Atau mungkin lebih parahnya lagi ada yang sampai hilang ingatan. Bahkan bunuh diri ya? Bahkan bunuh diri, iya. Kami kenal ada teman yang sampai hilang ingatan gara-gara sebuah denial gitu. Yang begitu menyakitkan buat dia sehingga dia harus berusaha melupakan itu. Sampai dia benar-benar hilang Benar-benar ingatan. iya, terhapus seperti erase gitu dari ingatan. Oh ya, ada bagian-bagian kejadian yang dia hilang gitu ya. Dia nggak ingat sama sekali dalam betul. masa Sekali kecilnya. ya akibatnya ya denial itu. Iya. Dan itu berbahaya sih untuk siapapun yang merasa kehilangan. Jangan pernah pilih itu sebagai opsi ya untuk denial. Memang mengekspresikan misalnya dengan menangis atau ada beberapa orang dengan teriak gitu ya, itu rasanya lebih sakit. Menghadapi kenyataan rasanya lebih sakit. Tapi itu jauh lebih menyembuhkan daripada denial dan berusaha untuk menganggap itu tidak ada. Gitu. Jadi sarannya adalah lebih baik hadapin. Iya. Sakit, nangis nggak apa-apa, tapi Nggak hadapin. apa-apa, hadapi. Tapi yang kedua adalah setelah menangis, jangan berhenti di situ gitu. Karena menangis saja tidak menyelesaikan masalah. Setelah menangis, cari sumber-sumber lain yang bisa support, mendukung dan menolong hidup. Mungkin teman Iya. atau membaca buku atau Iya, apapun ya. betul. Jadi isi hati kita, isi jiwa kita yang sedang kosong itu, yang sedang luka itu dengan hal-hal yang positif. Nah, dengan memilih berada di lingkungan yang tepat, itu akan menolong sangat banyak. Sangat luar biasa. Betul. Seringkali pilihan itu sangat menentukan apakah kita naik atau hancur. Ya. Saya punya pertanyaan buat Ibu Iren. Dengan kondisi yang seperti itu, Ibu memilih justru kerja. Ya, dengan kondisi yang seperti itu, Ibu justru memilih lebih lagi ya untuk tabjas gaspol istilahnya ya di dalam segala hal. Apa tidak ada rasa bersalah dan berkata gini, coba waktu itu saya tidak pergi, coba saya di waktu itu rumah. saya ada di rumah ya, coba saya bisa do something untuk menolong anak ini, karena hari ini ribuan orang merasakan rasa bersalah yang sampai membuat mereka hampir bunuh diri. Beberapa orang berkata, coba saya bisa lihat bahwa anak saya terkena COVID lebih cepat. Coba saya mengirim obat. Coba saya melakukan sesuatu sehingga dia tidak meninggal dan sebagainya. Bagaimana ini Bu menghadapi ini? Waktu kejadian, sebetulnya memang seperti tadi Nancy katakan, kita ini harus isi sesuatu. Maksudnya jangan bengong, jangan melamun. Karena kadang-kadang ada suara dari luar Bu, yang itu bicara. Jadi pernah sekali saya lagi diem, tiba-tiba suara itu mengatakan gini, coba bayangkan anakmu ketika ada di kamar itu ketakutan. Dan saya udah lihat kan kamar itu terbakar. Dan saya deket sama anak ini. Dan anak ini, dan dikatakan gini, coba lihat, coba bayangkan. Begitu mau bayangkan, hati ibu kan ya, nyet gitu. Terus saya pikir-pikir, itu hancurnya seperti iya, apa? saya bisa rasanya? bayangin kalau dia ketakutan. Tapi itu saya bilang gini, ngapain ya saya bayangin? Terus saya bilang gini, suara minggir ya. Saya nggak perlu bayangin, karena dia udah happy. Jadi saya tempas gitu ya, kebaskan semuanya suara-suara ini. Karena suara-suara ini yang suka melemahkan hati kita. Yang membuat kita tidak akhirnya begini merasa bersalah. Karena setelah itu saya bilang gini, aduh kalau saya bayangkan ya, pertama saya akan menyalahkan diri saya. Karena hari itu saya tidak bersama dia. Yang kedua saya akan menyalahkan orang lain di sekitarnya. Dan ketiga mungkin saya salahkan banyak hal. Saya salahkan kenapa saya yang pencipta kita kenapa nggak menolong gitu. Kalau gitu aja kan kenapa nggak ditolong gitu. Tapi terus akhirnya saya tidak dengerin suara-suara itu. Yang kedua, saya paksa diri saya kerja. Artinya gini, saya bilang begini, enggak, saya harus kerja, semangat untuk terus kehilangan, kebakaran, walaupun barang kami nih
tinggal 4 setel baju, Bu. Saya cuma bawa 4 baju. Sisanya saya kehilangan semua. Buku-buku saya, semuanya yang saya suka banget, yang saya sudah kumpulin, hilang semuanya. Tapi ketika saya mulai bekerja, saya ngajar dan saya semangat ya, heran. Tadi yang saya bilang kan ya, aura positif itu mendatangkan positif yang lain. Itu membuat banyak orang kasih saya kerjaan. Panggil saya ngajar, terus kasih saya kerjaan lain. Tiba-tiba saya nggak tahu terlalu banyak uang masuk. Jadi uangnya Ini ada masuk. kata-kata ajaib terlalu Terlalu banyak banyak ya. uang masuk. Orang lain Iya. bahkan berkata, aduh mana berkatnya, ini terlalu banyak. Jadi bisa beli rumah gitu. Jadi akhirnya bisa lah beresin semuanya gitu. Terus baju saya, aduh yang ngasih saya baju itu 4 setel. Nanti ada yang kasih saya 7 setel, tas. Semua sampai baju dalam semuanya, Bu. Semua, Bu. Sampai saya gini, hah? Sekarang lemari saya penuh lagi, Bu. Saya bingung ini, kan nggak punya baju gitu. Tiba-tiba semua datang. Saya juga nggak ngerti. Itu artinya kalau kita nih nggak ngomel, nggak komplain, nggak keluh, kesah, itu kan kalau gelombang yang kurang baik ya. Jadi kalau gelombang kita positif, yang kita lihat tuh adalah saya sampai kagum gitu. Kok jadi saya sangat sibuk hari-hari itu karena terlalu banyak order gitu. Terlalu banyak orang. Luar biasa sekali. Seringkali banyak orang tidak menyadari bahwa hidup ini penuh dengan gelombang. Dan pada waktu gelombang kita takut, itu ternyata 2 hertz. Dan pada waktu kita rendah, maka itu semua virus, semua penyakit sangat mudah menyerang kita. Menurut penyelidikan, gelombang sakit penyakit termasuk virus itu hidup di maksimal di 5. Ya, tetapi pada waktu ada gelombang lain, salah satunya adalah semangat, sukacita. Itu gelombangnya bisa 30, 50. Bahkan katanya kalau kita berdoa itu gelombangnya 100 lebih. Kalau kita memberi kepada banyak orang dan kita melihat orang itu bersukacita, itu gelombangnya sampai 150 lebih. Dan itu membunuh semua kuman. Itu membunuh semua penyakit. Dan sekali lagi bukan cuma itu, mendatangkan pekerjaan. Tiba-tiba Ibu Iren mendapat orderan sangat banyak. Sampai katanya sibuknya minta ampun. Dan dengan sendirinya melupakan banyak hal. Atau tidak terbayang banyak hal. Dan berkat terus mengalir. Wow, sebuah pengalaman dan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Saya boleh nanya ini dari sudut psikologis dari Nancy yang dia bukan hanya sebagai seorang konselor, tetapi juga seorang guru buat anak-anak autis. Betul. Tetapi juga rupanya seseorang yang mengalami dan menyembuhkan banyak orang. Betul. Lewat terapinya. Nah, sekarang kita langsung tanya ya, terapi apa yang paling baik untuk kehilangan? Yang pertama memang konseling. Lalu yang kedua tergantung dari berapa lamanya kehilangan. Ada yang baru saja kehilangan, ada yang itu sudah terpendam sekian tahun gitu ya. Kalau semakin lama dan ternyata orang ini sudah menghadapi tahap denial, itu seperti harus dikeluarkan dari Kotaknya ya. iya, dari alam bawah sadar dia gitu. Itu harus dikeluarkan karena dia sudah tekan itu sangat lama gitu. Dan ada yang karena penekanan itu kan jadi punya sakit fisik gitu. Ada yang jadi nggak bisa tidur bertahun-tahun gitu. Insomnia, Iya, gitu ya. betul. Ada juga yang jadi pernapasannya terganggu dan lain sebagainya. Dan kalau itu ada yang namanya cognitive behavioral therapy. Wow, apa itu? Jadi itu Supaya kita belajar Kita dan ngerti. supaya kita semua sehat hari-hari ini. kalau itu harus dilakukan dengan profesional yang udah biasa praktek ya. Jadi dia akan berusaha untuk mungkin dengan interview, dengan beberapa activity, itu akan membantu menolong orang tersebut mengeluarkan sesuatu yang sih sudah nggak pernah ingat lagi gitu. Oke. Jadi dia ingat, oh ya saya ingat perasaannya waktu itu. Karena kebanyakan orang yang denial, mereka bahkan berusaha melupakan perasaannya. Mengubur sedalam-dalam. Iya, saya udah nggak inget tuh rasanya, sedihnya kayak apa, sakitnya kayak apa. Sehingga setelah terapi itu, activity itu, perasaan itu kembali muncul. Dan begitu itu muncul, kayak kalau di dokter itu dioperasi.
Oke. Jadi mengupas lagi lukanya supaya bisa diobati. Mengoreknya supaya Iya. bisa diobati. Dan disembuhkan. Ini berarti waktu dikorek itu dia akan Sakit. feel sakit lagi Iya, ya? dia akan Betul feel ya? sakit lagi, betul. Tapi karena dia berada dengan pertolongan yang tepat, begitu sakit itu keluar, maka reaksinya diharapkan berbeda gitu. Bukan lagi denial atau ditekan, tapi reaksinya adalah dia akan bisa memilih kuat menghadapi itu. Sebenarnya denial itu membuat masalah itu seperti tumor ya. Dia Ya. kayak di dalam dan nggak Ditekan di kelihatan. dalam. Iya. Dan sebenarnya one day itu bisa jadi bom waktu yang membuat masalah banget dalam hidupnya. Iya, betul. Jadi temang terbaik adalah kalau kita bisa terima dan ya biarkan dibelah gitu ya. Betul, betul. Dan memilih lingkungan yang tepat. Karena support group yang tepat akan membawa cara pikir kita ke arah yang lebih baik gitu. Bahwa hidup nggak berhenti di sini. Betul. Hidup masih panjang dan siapa tahu justru dengan kondisi seperti ini ternyata yang kuasa punya rencana yang jauh lebih baik yang kita nggak pernah pikirkan. Luar biasa, selalu positif dan selalu percaya. Selalu melihat dari sudut-sudut yang berbeda. Ada banyak orang yang melihat dari sudut-sudut yang darkness ya, dari kegelapan, dari kehilangan, dari rasa sakit, dari kemarahan. Tapi kita bisa mengambil dari sudut-sudut yang berbeda. Kita bisa mengambil bahwa Tuhan punya rencana. Lewat ini saya menjadi lebih kuat. Lewat ini ada begitu banyak orang yang bisa mendengar dan kemudian bisa ikut ditolong. Sekali lagi, jangan berhenti pada waktu kita ada di dalam lembah-lembah kehilangan. Tetapi mari bangkit karena kita tahu dunia ya, dan Tuhan dan lingkungan yang baik akan membuat kita lebih kuat. Nah, pertanyaan buat Ibu Iren sekali lagi. Pasti hari itu ada saat-saat di mana sebenarnya kita pengen menyerah. Ya, atau istilahnya sudahlah, rumah udah hilang. Masa di usia sekian itu ya. Saya mesti kerja lagi dan ngumpulin duit dari nol lagi ya buat bangun rumah ya. Itu kan nggak mudah, orang bisa percaya dan bisa punya semangat seperti itu. Kalau boleh tahu pada usia berapa pada waktu kehilangan semua rumah dan sebagainya? Waktu itu, aduh, 53. Sudah 50 lebih. 53. Berarti kan sudah hampir usia pensiun Iya, ya. iya. Betul. Ya kan secara logik ini udah nggak keburu nih ngumpulin uang dulu mungkin 20 tahun. Iya. Dan sekarang tiba-tiba hilang, habis lenyap. Barang semua Dan di hilang. usia hampir usia pensiun ya. Terus harus mulai dari nol. Bahkan kalau boleh tolong diceritakan apakah kena pensiun dan bagaimana ini? Itu yang saya rasakan ya Bu, karena saya semangat. Sampai orang itu sampai belajar dari saya. Jadi mereka itu kalau saya cerita, mereka gini, kok bisa ada kekuatan dari mana? Terus mereka gini, tolong dong, tolong bantu saya. Kadang-kadang minta doakan saya gitu, supaya saya jadi kuat seperti kamu gitu. Kan bisa ngalamin macam-macam ya, kehilangan tuh bisa macam-macam. Apalagi rumah, habis semuanya gitu. Terus saya, yang tadi saya katakan, ada suara yang harus kita selalu katakan, jangan ngomong gitu. Maksudnya gini, ini suara ngomong terus di telinga kita. Iya, Ini tanpa kita kalau- sadar ya, apa? suara-suara negatif maksudnya. Suara negatif. Ya. Ini yang self talk tadi, Iya. ini self talk negatif. Kadang-kadang Iya, itu kan iya. ada bicara sama diri sendiri, tapi negatif. Udahlah, Iya. Menyerah kamu, saja. kamu nggak bakal bisa gitu. Iya. Kamu tuh coba bayangin, udah rumah lupa di asuransi. Saya tuh lupa perpanjang, lupa perpanjang lupa. asuransi. Harusnya ada ya. Padahal kerja di bank ya, Iya. konsultan bank ya. Harusnya kan saya ingat, hari itu bisa saya lupa. Nah, ada Kalau sih orang- suara-suara begini. Kalau orang lain bilang sial banget ya. Iya, coba kamu kalau ini, kalau kamu beresin dulu Asuransi. itunya, Plafon. apa Rayap. tuh? Rayap gitu. Nanti terus kadang-kadang ada suara lagi, coba kalau kamu nggak pergi gitu. Terus saya bilang begini, enggak, semuanya kan udah saya katakan di atas itu sutradaraku, hidupku itu sudah ada garisnya gitu. Jadi buat saya lebih baik saya tahu nggak ada keuntungannya kalau saya cuma gini. Udahlah, saya nggak mau ngapa-ngapain. Udah saya mau tidur di rumah aja. Itu namanya
rezeki hilang. Ah, Karena betul, mau begitu betul, orang betul, mau kasih betul. ke saya, bagaimana ya, saya ini pengajar, tapi pengajarnya lemes, Iya. sedih. Orang begini nggak ada nilainya ini yang buat disuruh ngajar. Tapi karena saya setelah lewatin, mereka itu lihat saya gini, wah ini boleh sering-sering ngajar, supaya semua staf saya yang cuma baru kehilangan sedikit aja sudah lemes gitu, sudah kecewa. Ini udah kehilangan kayak gitu, kok bisa Masih tetap semangat semangat gitu. kerja. Jadi benar-benar itu membuat saya melihat itu malah pintu-pintu terbuka gitu. Malah dari suara ke suara. Jadi kadang-kadang saya disuruh datang gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, saya minta dong diajarin collection saya gitu. Karena semangatnya luar biasa nih. Karena kalau lagi zaman begini, kalau lagi nggak ada banyak sales, nggak banyak order, semuanya lemes. Tolong deh sales saya diberesin, nanti collection saya diberesin, nanti siapa lagi gitu. Jadi saya lihat sih kalau kita ini membawa gelombang positif, Semangat tadi salah satunya iya, ya. semangat, dan kita positif ya, kita percaya bahwa dia sudah happy gitu, udah nggak usah diapa-apain, terus kita mau nangisnya juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita udah happy, dia sudah happy, kita happy, orang lain itu lihatnya aneh tapi butuh gitu. Ini aneh ya, ada orang kehilangan tapi kok bisa semangat gitu. Sekali lagi semangat. Saya mendengar ada begitu banyak orang yang kehilangan kehidupannya karena satu hal, kehilangan semangat. Para dokter berkata mereka yang semangat separah apapun, bahkan dalam hari-hari ini saturasi sangat rendah, mereka yang semangat bisa kembali. Tetapi mereka yang mulai kehilangan semangat pada saat semua kondisi baik dengan cepat bisa menurun, dan kemudian kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya, kehilangan pekerjaannya. Tadi dikatakan juga bahwa pada saat semua serba susah, tidak ada order, susahnya mencari dan menjual, tetapi sekali lagi semangat menentukan dan membuat kita berbeda. Nah, sekarang dari Nancy, sebelum kita nanti pada saat akhir, nah saya mau supaya Ibu Iren dan Ibu Nancy memberikan pesan-pesan khususnya buat hari ini. Kita tahu sangat banyak orang kehilangan. Ya, tolong sampaikan pesan yang menghibur, yang menguatkan, yang membuat semangat. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya ini secara sudut psikologis ya. Apakah menolong kalau misalnya kita itu menyanyi atau berolahraga atau melakukan hobi, apa yang istilahnya yang konkret yang kita bisa buat untuk mereka yang kehilangan, yang pasif ya. Kalau keduanya ini kan ajaib nih ya. Kebetulan satu konsultan, satu psikologis ya, psikologi, dan kemudian kalian bisa satu dengan yang lain saling menguatkan, tetapi juga bisa self talk. Tapi kan ada orang yang sangat pasif, betul. Ya, nah bagaimana, ada nggak tindakan konkret misalnya, ayo olahraga, ayo setiap pagi misalnya nyanyi ya, untuk merangsang sesuatu Agar mengalihkan gelombang yang positif. Iya. Karena kalau dengerin lagunya sedih, jadinya sedih. Iya, betul. Betul banget, Bu. Ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya. Terutama olahraga. Olahraga itu sangat terbukti, sangat baik untuk mengeluarkan energi positif dari seseorang gitu ya. Tapi saya dengar di Cina diwajibkan menari, Iya. bukan olahraga, ya. Katanya untuk menghadapi semua COVID ini dan membangkitkan semangat adalah menari. Juga yang tua-tua, mereka menari. Saya lupa tariannya apa, tapi katanya itu sangat membangkitkan. Iya betul. Apalagi kalau menari gitu ya. Menari itu kan istilahnya Nggak aktivitas berasa. fisik bersama dengan musik gitu. Itu lebih enjoy lagi. Dan buat banyak orang yang mengalami itu, memang olahraga itu membantu sekali. Olahraga, terus menyibukkan diri dengan hobi. Misalnya yang suka art and craft, mengerjakan art and craft, seni gitu. Itu juga membantu banget. Terutama buat orang-orang yang sifatnya introvert ya, lebih ke dalam, yang tidak terlalu bisa bergaul dengan banyak orang gitu. Mereka bisa lakukan itu, banyak lakukan itu. Yang penting setiap kali pikiran itu muncul, mulai berdamai dengan diri sendiri, lalu lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya bisa olahraga, menari, karena
nggak terlalu suka keluar gitu ya, lakukan itu. Aku mau tanya nih, karena kan ada beberapa orang yang karena kehilangan atau karena disakiti gitu kan, dia jadi mengalihkan fokusnya tuh dengan kerja terus. Itu salah atau itu salah satu cara untuk membalikan gelombang gitu? Kita nggak bisa bilang itu salah. Yang salah adalah kalau dia melakukan itu dengan denial. Oke. Tapi kalau itu Atau juga kalau keluar dari keseimbangan ya, tiba-tiba menjadi ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Betul. Betul, kalau itu kerjanya sampai membuat Sakit. lelah, fisiknya jadi mulai menurun. Jadi sebenarnya dia sengaja biar nyakitin dirinya gitu Iya, ya. iya. Oke. Sampailah kita di penghujung daripada acara ini. Walaupun kehilangan sangat menyakitkan, tapi mereka adalah bukti kehilangan membuat mereka lebih terbang, lebih tinggi. Dan saya berharap mereka akan menyampaikan pesan-pesan buat setiap orang supaya kita semuanya terbang lebih tinggi. Ya, buat semua yang dengar acara ini dan juga buat saudara-saudaranya, kalau ada ngalamin hari-hari ini kehilangan orang yang kita cintai, banyak hal terjadi yang kita tidak mengerti, jangan kecewa dulu, jangan marah dulu, jangan keluh kesah dulu, tapi katakan begini, aku percaya bahwa semuanya pasti akan selesai. Karena buat saya begini, semua masalah itu harusnya ada expiry date. Amin, Ya, amin, selalu amin, harus amin, ada amin. selesainya gitu. Iya. Jadi kalau kita positif, kita akan membuat itu selesainya lebih cepat. Karena yang kita keluarkan itu yang seperti tadi saya katakan, kalau kita positif, orang lain tuh jadi di sekitar kita tuh terkontaminasi dengan yang positif ya. Dan mereka itu memberikan kita malah jadi kekuatan yang lebih lagi karena kita percaya dan ada sebuah di sel-sel tubuh kita itu jadi nggak sakit gitu. Jadi semangat gitu. Betul. Seperti itu. Jadi jangan khawatir apalagi zaman seperti ini, biarlah kita semua tahu bahwa kita ada satu sutradara di atas yang akan mengatur hidup kita dengan baik. Dari Cinensi? Kalau dari saya, yang tadi selain denial, jangan pernah salahkan siapapun ataupun diri sendiri. Karena menyalahkan itu akan membunuh diri sendiri sebenarnya. Jadi percayalah. Bagaimana caranya saya bisa percaya? Banyak orang bilang begitu dengan semua hal-hal yang tragis yang nggak enak terjadi dalam hidup saya. Saudara bisa lakukan hal-hal yang tadi, olahraga dan lain sebagainya. Dan satu hal, setiap pagi atau malam sebelum saudara tidur atau waktu saudara bangun, izinkan dirimu untuk bicara dengan yang kuasa. Dan biarkan pencipta kita yang menciptakan jiwa kita, itu yang paling bisa menyembuhkan kita dan memulihkan semuanya. Itu dari saya. Buat saya, kehilangan adalah waktunya yang baru. Waktunya baru pekerjaan. Kalau kita kehilangan pekerjaan. Walaupun kita punya suami atau punya sesuatu, mari kita buat yang baru. Kenangan baru, sukacita baru, pengalaman baru. Semua hal ada masanya. Mungkin ada masa musim gugur, ada masa musim dingin, tapi percayalah musim semi akan datang. Waktu bunga-bunga bermekaran, waktu semuanya kembali berubah menjadi segala yang menjadi indah, pasti itu juga akan datang. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube kami Asia Zara. Sekali lagi dengan MMA, mertua, menantu, Akur dong. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else
could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. 'Cause no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all